Mengejutkan, Natalie Holzer ungkap dugaan Sule selingkuh saat hamil Azzam. Perseteruan rumah tangga Natalie Holzer dan Sule masih memanas. Terlebih kini ada dugaan bukti terbaru yang menunjukkan sang komedian berselingkuh di belakang sang istri. Bukti yang diungkap Natalie Holzer mengacu pada rekaman seseorang yang hendak dinikahi Sule saat dirinya tengah hamil besar. Dalam rekaman suara yang diunggah Natalie Holzer, terdapat dua suara yang mendiskusikan sosok Sule dan seorang perempuan dengan sebutan Teteh. Dari suara pertama, terdengar ada rasa takut yang hinggap apabila ceritanya terdengar ke telinga ayah Rizky Febian itu. "Jangan sampai bilang lagi ke Akang, ya, biar tahu kenapa Teteh ngomong gini. Karena kemarin adalah kata-kata bunda yang gak enak ke aku gitu," tutur suara tersebut. Sumber suara itu kembali menjabarkan sosok yang disebut Teteh itu pernah ditawari oleh orang lain untuk memulai hubungan dengan Sule. Bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Sule itu pun menunjukkan momen kejadiannya saat program SOS berlangsung, di mana menjadi program yang melejitkan nama sang komedian. Pernah bilang gini, "Cenah, Neng, mau nggak sama si bapak?" Bilang gitu. "Teteh diem dong, maksudnya apa, Mang?" "Neng baik, cuma kan pasti ketemu kalau lagi SOS. Bagaimana caranya biar ngehindar aja, takut kalau dia iseng gitu kan," imbuh suara tersebut. Tak hanya itu, sumber tersebut mengatakan jika Sule sempat menghubungi wanita tersebut saat Natalie Holzer dan anak-anaknya sedang berlibur ke Singapura. Suara tersebut mengatakan jika Sule menghubungi wanita tersebut pukul 12 malam. Pas dia lagi ke Singapura, itu dia nelpon malam-malam jam 12 malam. Kata Teteh kan dia nggak nge-save nomor dia. "Emang udah nggak ada handphonenya, nomor Teteh udah ganti," tutur suara tersebut. Natalie pun mengungkapkan kekecewaan sikap sang suami, terlebih saat dirinya sedang hamil besar. Ia menyayangkan baru mengetahui buktinya saat sudah melahirkan dan membesarkan Azzam. "Kenapa baru jujur sekarang ya? Kenapa nggak dari dulu pas aku masih hamil gede?" tulis Natalie Holzer. Lebih dalam, Natalie membeberkan bukti dugaan perselingkuhan Sule sudah banyak dikantonginya. Ia bahkan merasa bingung alasan akunnya harus diblok. "Masih banyak yang lain-lain, cuma segini aja ah. Kenapa baru jujur sekarang ya? Terus aku kenapa diblok sih?" tulisnya lagi. Sidang cerai antara Natalie Holzer dan Sule masih terus bergulir di Pengadilan Agama Cikarang. Natalie Holzer dan Sule sendiri sudah pernah menjalani mediasi, tetapi berujung gagal. Sebab keduanya sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga mereka. Berikut fakta-fakta baru terkait sidang cerai Natalie Holzer dan Sule. 1. Saksi. Sidang cerai Natalie Holzer dan Sule kembali digelar di Pengadilan Agama atau PA Cikarang Rabu 3 Agustus 2022. Agenda sidang tersebut berupa menghadirkan saksi dari pihak Natalie Holzer selaku penggugat, yakni adiknya Natalie Holzer Nadia dan pengasuh Azzam Adriansyah Sutisna. Kuasa hukum Sule Bahyuni menjelaskan soal persidangan itu. Pihak penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dan sudah disampaikan oleh pihak tergugat, tidak menyangkal bukti-bukti oleh pihak penggugat, ujar Bahyuni di PA Cikarang. 2. Percekcokan. Dia mengungkapkan bahwa para saksi memberikan keterangan soal percekcokan antara Natalie Holzer dengan Sule. Sebab diduga pasangan suami istri ini kerap berselisih paham, sehingga terjadi percekcokan. Keterangan saksi itu menyampaikan bahwa telah terjadi percekcokan, tuturnya. 3. Alasan. Akan tetapi Bahyuni tak mengungkapkan hal-hal pemicu terjadinya percekcokan dalam rumah tangga kliennya. Dia beralasan hal itu masuk ke dalam materi persidangan sehingga tak bisa diungkap ke publik.
4. Kesimpulan. Bahyuni menyebut pihaknya dan penggugat sudah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tersebut. Dia menuturkan bahwa kesimpulannya rumah tangga Natalie Holzer dan Sule tak bisa lagi dipertahankan. Jadi kesimpulannya adalah memang tergugat dan penggugat sudah tidak bisa lagi dalam satu rumah. Untuk kebaikan kedua belah pihak harus diakhiri rumah tangganya, kata Bahyuni. 5. Sidang putusan. Rencananya sidang cerai Natalie Holzer dan Sule akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada Rabu, 10 Agustus 2022 mendatang. Sebelumnya, Putri Delina mendapatkan hujatan lantaran dituding menjadi penyebab perceraian sang ayah, Sule dengan Natalie Holzer. Tak tahan melihat Putri Delina terus dipojokkan, Sule akhirnya angkat bicara. Ia pun meminta agar netizen berhenti menghujat Putri Delina karena kasihan. Aku mau kasih tahu juga buat kawan-kawan yang masih menghujat Putri. Please ya, stop. Please berhenti. Kasihan Putri, kata Sule. Sule meluruskan bahwa semua permasalahan yang membuat pernikahannya dengan Natalie di ujung tanduk tidak ada hubungannya dengan Putri Delina. Ia juga menekankan tidak ada masalah antara anak-anaknya dengan Natalie Holzer. Karena semua permasalahan ini bukan karena Putri. Itu yang harus kalian catat, terang Sule. Kasihan anak-anak gak tahu apa-apa. Yang jelas kita baik-baik aja tanpa harus menjatuhkan siapapun, sambungnya lagi. Bila ditanya mengenai permasalahannya dengan Natalie, pria pemilik nama asli Entis Sutisna ini tak akan bicara. Menurut Sule, cukuplah permasalahan itu hanya diketahui dirinya, Natalie Holzer, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bertanya, apa dong masalahnya? Cukup aku, dia, dan Tuhan yang tahu, ucap Sule. Gak perlu kita kasih tahu atau kita kasih tahu kebaikan saya. Ngalir aja saya mah. Untuk yang hujat Putri, tolonglah di stop ya. Karena bukan seluruhnya salah Putri. Walaupun Putri juga ada kesalahan, tapi dia udah minta maaf, papar Sule. Sebelumnya Diki Chandra, sahabat Sule, juga mengatakan bukan Putri Delina yang menjadi penyebab Natalie Holzer menggugat cerai Sule. Sebelum akhirnya mengajukan gugatan cerai, rumah tangga Natalie Holzer dan Sule ternyata sudah bermasalah sepulang dari Singapura. Selama ini warganet menuduh Putri Delina sebagai penyebab perceraian Natalie dan Sule. Hal tersebut lantaran konflik bermula saat Putri Delina menceritakan persoalan masa lalunya dengan Natalie di podcast milik Maya Estianty. Di sisi lain, sahabat Sule Diki Chandra pun buka suara. Menurut Diki, Putri bukanlah penyebab Natalie Holzer menggugat cerai Sule. Salah besar kalau misalkan bilang ini gara-gara Putri, akhirnya jadi begini, kata Diki Chandra. Dikutip dari YouTube KH Infotainment. Diki Chandra justru mengungkit adanya kesepakatan antara Natalie dan Sule sebelum Putri Delina muncul di podcast Maya Estianty. Saya secara pribadi tahu betul bahwa jauh sebelum kejadian Putri di podcast Bunda Maya, sebetulnya sudah ada kesepakatan mengarah ke arah sana, ungkap Diki. Bahkan ia mengatakan bahwa permasalahan di rumah tangga Natalie Holzer dan Sule sudah ada sejak pulang liburan dari Singapura. Diki sejauh ini tak mau mengumbar detail permasalahan antara Natalie dan Sule. Mungkin tepatnya setelah pulang dari Singapura. Natalie pulang dari Singapura bersama anak-anak, ujar Diki. Saya tidak punya kewenangan menceritakan masalahnya apa. Itu sudah ada kesepakatan. Ya udah baik-baik semuanya sampai kejadian Putri itu, sambungnya lagi.